Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, So, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa program Kabar Petang kembali lagi bersama kami di program edisi Kamis 25 Mei 2023 bersama saya Fauzi Ihsan Jabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelan berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Di era reformasi, kampus kini telah lebih merdeka dibanding era Orde Baru. Sayang, hal itu tak diikuti di level rektor yang justru dibelenggu rantai kekuasaan. Demikian pandangan aktivis Rocky Gerung dalam diskusi yang diselenggarakan oleh mahasiswa Jawa Barat, Banten, dan Departemen Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran pada Sabtu 20 Mei 2023. Hari ini demokrasi menjadi industri, bahkan menurut Siriana telah menjadi semacam industri sepak bola. Pemilik partai seperti pemilik klub, politisi yang berpindah-pindah partai seperti perpindahan pemain antar klub, dan juga di mana terdapat sponsor alias cukong oligarki. Pertanyaannya, apakah yang terjadi di kampus hari ini bukanlah revolusi mental, dan melainkan represi mental? Dan juga apakah suara rektor dan mahasiswa yang kritis dibungkam? Dan juga apakah dengan kehadiran Undang-Undang ITE, dosen dan mahasiswa menjadi takut menyampaikan pendapatnya? Alhamdulillah untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik yaitu Bung Rizky Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alhamdulillah. Fauzi dan teman-teman Hilafah News dimanapun berada. Sehat Bung Rizky? Ya, sehat, alhamdulillah, dan tetap berpikir Alhamdulillah. waras dan merdeka. Baik, Bung Rizky Awal, terkait dengan Hmm. berita tadi, apakah saat ini terjadi pembungkaman suara kritis terhadap kelompok rektor dan mahasiswa, Bung Rizky? Ya, pertama, ketika kita bertepatan dengan 13 15 tahun ya, 25 tahun ya, cukup panjang ya periode reformasi yang terjadi di Indonesia. Sudah 25 tahun ditandai, dan itu diawali dari kampus, perbincangan diskusi di kampus, kemudian pada akhirnya turun pada wilayah jalan. 25 tahun kemudian reformasi seringkali diperingatkan, dan beberapa hari yang lalu kita juga mengingat peristiwa itu ya, 21 Mei 1998 ketika ditandai Soeharto mengundurkan diri sebagai puncak dari turunnya ke jalan mahasiswa. Kali ini di tahun-tahun belakang ini kita juga cukup mengenal dengan istilah kampus merdeka ya. Uh, Salah satu bagian kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, kebijakan tersebut memberikan kesempatan tentunya bagi harusnya ya mengasah mahasiswa untuk kemampuannya sesuai dengan minat dan bakat masing-masing, termasuk dalam menurut hal saya terkait dengan politik yang ada di dunia hari ini, termasuk Indonesia. Kalau disampaikan oleh Rocky Gerung di kampus Unpad mengenai bahwasanya mahasiswa diminta berpikir merdeka, beraktivitas merdeka, tapi pada fakta realitanya ketika struktur paling atas kampus itu adalah rektor, justru terbelenggu oleh kebijakan otoritas yang membuat rektor itu seringkali memaksa ya terkait dengan berbagai isu-isu, menekan mahasiswa untuk tidak turun ke jalan. Itu juga terjadi pada akhirnya gitu. Kalau dinyatakan kepentingan kampus itu merdeka, tidak pada hari ini. Karena apa? Kita lihat ya, misalnya pemilihan rektor kampus di UNS yang itu dijegal oleh pemerintah ya, padahal secara akumulasi angkanya bulat memenangkan calon tertentu, misalnya itu di UNS Solo. Kemudian kita masih mengingat juga pertarungan-pertarungan yang lain di mana suara pemerintah itu punya mayoritas suara, artinya suara majelis yang dimiliki oleh kampus ya, uh, majelis wali yang ada di kampus-kampus itu ternyata tidak seberapa besar dibandingkan suara yang diberikan suara diperuntukkan untuk pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Artinya apa?
belenggu rektor itu terjadi pada hari ini, bukan semakin merdeka justru kampus gitu loh. Dengan kebijakan apa yang dinyatakan oleh Pak Rocky Gerung bahwasanya seakan-akan bahwasanya uh, sekarang ini ketika dia pemilihan presiden itu dianggap sebagai pemilik klub pada akhirnya kan. Presiden itu sebagai pemilik klub. Apa maunya presiden itu harus dimaui, harus dijalankan sepenuhnya oleh pihak-pihak kampus. Padahal kalau kita berbicara sebagai ranah intelektual, sebagai ranah yang merdeka, perbincangan itu harus turun di sana semua. Harusnya kampus diberikan kebebasan untuk bisa melakukan agregasi, untuk bisa melakukan pembentukan opini harusnya ya, tapi pada faktanya sekarang tidak demikian terjadi, Bung Fauzizan. Ya, baik. Bung Rizky, sebenarnya apakah ada nuansa dosen dan mahasiswa kritis saat ini menjadi musuh pemerintah? Dan juga apakah penguasa saat ini memberikan fasilitas terkait dengan para dosen dan mahasiswa yang ingin berpikir kritis maupun bersuara dan bertanggung jawab, Bung Rizky? Ya, sekarang bukan bahasa musuh ya, yang harus dikedepankan tidak ada kata musuh sebenarnya. Adanya pihak dosen dan mahasiswa harusnya berada di ranah sebagai oposisi sejati. Karena apa? Bentuk paling menarik di antara dosen dan mahasiswa itu adalah dia akan menjadi pengawas kebijakan-kebijakan pemerintah yang hari ini ada, baik itu di level daerah maupun di level pusat. Tapi karena ketika jabatan misalnya dosen di kampus-kampus negeri itu terkait dengan ASN, ya, kemudian mahasiswa yang terikat dengan akumulasi kelulusan yang harus dipercepat semakin hari semakin sekarang gitu ya, itu yang justru akan membungkam suara-suara tadi. Ketika ada kelompok mahasiswa, ada badan eksekutif mahasiswa, ada organisasi mahasiswa yang berusaha kritis terkait dengan kebijakan pemerintah, yang ada adalah pembulian, yang ada adalah upaya pengorganisasian untuk bisa menekan aktivitas itu. Yang terakhir kita melihat bagaimana BEM UI itu mengkritik secara langsung dengan meme, dan itu dikritik keras habis-habisan oleh pemerintah dan para pendukungnya. Artinya apa? Ketika mahasiswa ingin bersuara, ternyata suara mahasiswa dibelenggu sekali lagi, dianggap sebagai hal yang bodoh, tidak punya analisis segala macam. Padahal saya yakin teman-teman mahasiswa itu ketika mengeluarkan meme, apalagi sekelas badan eksekutif di leveling jaket kuning, ya jas kuning, Universitas Indonesia, mereka pasti memiliki analisis kebijakan. Ya, kita biasanya melihat ada kasrat di sana, kajian strategis ya. Departemen teman-teman kajian strategis itu tentu akan menggali lebih dalam apakah kebijakan-kebijakan, apakah sistem yang dibangun oleh pemerintah hari ini sudah berjalan selayaknya pro untuk kepentingan rakyat, atau justru pro pada kepentingan oligarki, pro pada kepentingan individu-individu gitu. Nah, ketika mereka membuat meme itu, kemudian desakan terjadi kepada ini, bahkan ada upaya untuk peretasan akun-akun yang dimiliki oleh BEM UI, ini menjadi pertanda kurang baiknya ranah diskusi dan pendapat yang terjadi di leveling dosen dan mahasiswa gitu. Ya. Bung Rizky, ini ada sebuah pertanyaan. Apakah sebenarnya saat ini itu bukan lagi revolusi mental, tapi represi mental ini, Bung Rizky? Dan juga apakah sebenarnya pemerintah memaksakan agar kampus ini menjadi alat kekuasaan, Bung Rizky? Ya, kalau diperhatikan Bung Fauzi ya, apa yang bukan bukan represif mental, bukan. Bahasa saya adalah revolusi mental. Ya, perbedaan kalimat mental dan mental itu berbeda ya. Kalau revolusi mental itu ada membangun sikap berani dan kritis di tengah-tengah masyarakat, dan seharusnya pemerintah mendorong itu sebagai fungsi pengawasan ketika fungsi legislatif tidak berjalan dengan baik, maka fungsi jalanan yang dibentuk oleh teman-teman mahasiswa dan dosen ini menjadi fungsi terakhir, sebagai barikade terakhir. Yang terjadi bukan revolusi mental, tapi revolusi mental. Apa yang saya sebut dengan revolusi mental? Ketika mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen ingin bersuara,
yang terjadi adalah penekanan-penekanan kepada mereka. Kalau mahasiswa tentu penekanannya kepada nilai, kepada DO dan segala macam. Kalau kalau dosen itu terkait dengan status, kita bisa melihat bagaimana kasus yang pernah menimpa Ubedillah Badrun, dosen UNJ, ya, yang ketika dia mengkritisi sesuatu, dia diperkarakan dalam perkara ini gitu. Kalau tadi disebut apakah sekarang muncul undang-undang ITE, ya bisa jadi demikian gitu loh. Ketika undang-undang ITE itu justru biasanya keras kepada oposisi, keras kepada pengkritik, tapi tidak keras kepada pendukung rezim. Ini yang kita perlu catat dan memperhatikan. Nah, kalau saatnya ketika mahasiswa itu menyampaikan pendapat, kemudian dibelenggu suara-suaranya, bagaimana bisa kita mengharapkan 5 atau 10 tahun ke depan adik-adik mahasiswa ini akan menjadi orang yang pro rakyat, akan menjadi orang yang bekerja untuk bisa melakukan aktivitas yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat luas misalnya, yaitu kesejahteraan dan segala macam. Ketika mereka bertindak saja sekarang itu ditakut-takuti gitu. Ya, yang ada adalah justru akan membentuk kembali orde-orde yang lama gitu, orde-orde lama dan orde baru, pengekangan suara terjadi di mana-mana gitu. Itu yang kalau saya lihat Bung Fauzi Ihsan, dan tanda itu sudah muncul ketika gerakan-gerakan mahasiswa, aktivitas-aktivitas mahasiswa, komunitas-komunitas mahasiswa yang berada di ranah diskusi itu makin berkurang. Kalaupun ada mereka, hanya muncul pada isu-isu tertentu yang tidak strategis menurut saya gitu. Baik. Bung Rizky, berbicara terkait dengan tadi sempat disinggung Undang-Undang ITE, apakah sebenarnya kehadiran Undang-Undang ITE ini akhirnya menyebabkan dosen dan mahasiswa menjadi takut menyampaikan pendapatnya, Bung Rizky? Kalau saya melihat apakah mahasiswa hari ini uh, takut menyampaikan pendapat, Undang-Undang ITE itu kan sebenarnya gini ya, pada rumusan aslinya Undang-Undang ITE itu agar transaksi-transaksi yang terjadi atau perkara-perkara yang terkait dengan bisnis dan perekonomian yang melibatkan wilayah ITE gitu ya, teknologi itu supaya berkurang. Nah, tapi karena pasal ini menjadi pasal yang karet sehingga bisa digunakan dalam hal pembungkaman terkait kritik-kritik, maka itulah yang terjadi pada hari ini terlihat. Undang-undang ITE itu ya saya katakan kepada Bung Fauzi Ihsan, betapa banyaknya para oposisi yang terjegal, ya tertangkap, bahkan tidak sekedar oposisi politik saja, tapi aktivis Islam, aktivis Muslim itu dijegal dengan gara-gara ini. Gitu. Kita masih ingat misalnya beberapa case tertentu yang case ini dilakukan hanya gara-gara Undang-Undang ITE kepada aktivis dan juga pembela Islam gitu ya. Tapi sebaliknya, ketika ini terkait dengan apa yang dilakukan penodaan agama, apa yang dilakukan pelecehan kepada bentuk fisik tertentu, orang tertentu, justru pengusutannya agak bertele-tele kalau terindikasi kepada pendukung pro pemerintah. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi seharusnya laporan-laporan itu justru kunjung tidak pernah berakhir kepada meja hijau, gitu ya. Baik, Bung Rizky, berbicara terkait dengan mahasiswa ini berbicara juga terkait dengan kaum intelektual, Bung Rizky. Apakah dalam demokrasi komunikasi antara pemerintah dan kaum intelektual ini cenderung tidak terbangun dengan baik? Dan juga apakah urgensi kritik dari masyarakat yang diwakili oleh kaum intelektual itu sendiri, Bung Rizky? Ya, jadi kalau saya perhatikan, demokrasi itu hanya indah kepada teori saja. Dalam praktiknya, demokrasi justru membungkam dan mencabut suara-suara pengkritik pemerintah dan penguasa. Kalau dianggap demokrasi itu sebagai upaya agar menjegal bagaimana keberpihakan antara bangsawan dulu ya, bangsawan dan para oligarki, atau bangsawan dan para rohaniawan yang bersekutu untuk bisa memberikan penekanan kepada rakyat, justru hari ini kita melihat bahwa demokrasi itu hanya akal bulus untuk menciptakan oligarki baru, sistem yang baru yang justru semakin menekan kepada rakyat. Kalau diharapkan bahwasanya demokrasi akan melahirkan kekritisan, hanya bentuknya objektif bukan subjektif, bentuknya subjektif bukan objektif. Siapa yang berkuasa maka itu yang dilakukan.
bentuk bentuk suaranya kekritisan. Bahkan ketika dia melakukan berada di posisi penguasa, pembungkaman itu terjadi. Artinya sekali lagi kita bisa melihat betapa hari ini terjadi diskriminasi terkait dengan opini politik yang terjadi di tengah-tengah kita semua, Bung. Baik, terima kasih Bung Rizky Awal selaku pengamat kebijakan publik atas kesempatannya. Alhamdulillah pemirsa program Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di waktu yang sama, di jam yang sama setiap harinya, dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.